Halo, kembali lagi dengan saya Riza, CEO dari Megatama Group. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang cukup banyak ditanyakan oleh klien-klien kita, yaitu 3 cara membedakan kualitas dari PU leather atau synthetic leather. Oke, sebelum kita melanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ke YouTube channel kita supaya kita semakin semangat dalam membuat konten edukatif dan juga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Oke, jadi di depan saya ini ada 2 jenis synthetic leather. Yang di sebelah kiri saya ini adalah yang high quality atau premium quality, dan yang di sebelah kanan saya ini adalah yang low quality. Jadi gimana caranya membedakan mana yang high dan low quality? Yang pertama adalah dari segi ketebalan. Oke, jadi kalau teman-teman lihat kulit PU leather atau synthetic leather yang memiliki kualitas tinggi, biasanya dia memiliki tekstur atau bahan yang cukup tebal, dan kalau bisa dilihat dia biasanya ada 2 lapis ya, bagian top dan bottom. Dan biasanya ini bahan yang high quality ini tidak memerlukan lining lainnya atau tambahan-tambahan untuk menunjang daripada tas tersebut, sehingga meskipun harga bahannya tinggi, akan tetapi tidak membutuhkan bahan dalaman lainnya supaya tidak cost yang dihasilkan akan tetap tidak terlalu mahal. Lalu bedanya adalah dengan yang low quality. Nah, kalau yang low quality, dari ketebalannya ini sangat tipis ya, tipis sekali. Saya ada beberapa contoh yang bisa kita bedakan. Ini yang motif leather Saviano sintetik. Ini kalau kita lihat, ini yang low quality juga sangat tipis ya. Jadi ketika kita membuat produk aksesoris tas, ini membutuhkan bahan dalaman yang cukup banyak untuk menunjang kulit PU leather tersebut, sehingga cost yang dihasilkan akan sama aja gitu loh. Jadi malah akan membuat tas tersebut lebih terlihat kurang baik ya. Lalu dari segi tekstur, yang kedua adalah dari segi tekstur. Untuk kulit dengan kualitas premium, teksturnya biasanya dia cukup lembut. Ini saya punya 2 jenis kulit yang sama, yaitu dengan motif kulit jeruk ya. Kalau kulit yang high quality dia lembut ya. Kalau kita pegang ini sangat soft. Kalau kulit yang low quality biasanya dia agak kasar. Ketika kita pegang, kita secara feel-nya juga kurang baik ya. Ini pun juga seperti itu. Untuk yang motif Saviano agak kasar ya, untuk yang low quality, tapi semua tergantung juga dengan price point daripada brand-brand kalian masing-masing. Kalau memang harga yang kalian mau jual itu harga yang cukup murah, ya nggak apa-apa menggunakan bahan yang memang murah gitu loh, tapi tetap pada akhirnya secara harga produksinya pun nggak terlalu beda jauh dengan menggunakan bahan yang premium. Karena apa? Untuk bahan yang dengan yang low quality akan menambah cost dari lining atau dalaman-dalaman untuk menunjang bahan tersebut gitu. Oke. Lalu yang ketiga dari sisi fleksibilitas. Nah ini juga bisa dibedakan.
Biasanya kalau kulit yang premium dia sangat fleksibel ya. Jadi kalau kita tekuk-tekuk ini biasanya dia akan balik seperti semula dan sangat mudah gitu loh. Ini juga kita bisa lihat contohnya dari sini, ini juga premium, sangat fleksibel gitu. Nah, kalau kita bedain dengan kulit yang low quality, teman-teman bisa lihat dia sangat kaku, dan ketika kita tekuk cenderung tidak cepat balik seperti semula, jadi kelihatan garisnya gitu loh. Ini akan terkadang kalau misalnya tas-tas yang kita buat atau aksesoris yang kita buat menggunakan teknik-teknik tertentu yang harus dibalik, nah bahan-bahan murah ini akan mudah bermasalah, bisa jadi terjadi kerutan ketika nanti dilem gitu loh. Jadi tidak akan semulus looknya atau sebagus dengan bahan premium gitu. Ini pun juga seperti itu. Jadi kalau kita tekuk dia terlihat ada kerutan-kerutannya dan bergaris, kurang baik. Oke. Lalu juga biasa untuk bahan bermotif juga ada beberapa contoh, seperti contoh yang kroko. Saya akan kasih lihat bedanya juga. Untuk yang premium, untuk dari teksturnya, dari looknya dulu ya. Dari looknya untuk kulit kroko yang premium, dia secara look sangat menyerupai dengan bahan kroko aslinya. Dari sisi shadingnya bisa dilihat ini cukup menyerupai dengan aslinya. Lalu dari sisi teksturnya juga ini sangat halus. Dari sisi fleksibilitasnya juga ini cukup fleksibel. Dan juga di belakangnya ini juga udah ada bahan glue-nya seperti ini, sehingga kita tidak memerlukan banyak lem untuk dalam proses produksinya, sehingga harga produksinya juga tidak akan terlalu mahal. Nah, dan juga kalau untuk yang premium, kalau kita lihat juga dari teksturnya ya, ini yang shiny, ini yang matte, dia terlihat ada kerutan-kerutan, jadi ini sangat menyerupai dengan kulit kroko asli gitu. Dan juga kalau kita secara tadi ya, ketebalannya juga dia cukup tebal. Untuk dari fleksibilitasnya dia cukup fleksibel ya. Dan juga dari motifnya juga terlihat kerutan-kerutan ini cukup baik. Nah, bedanya adalah ini yang low quality ya. Kalau teman-teman lihat, dia di belakangnya ini tipis. Dan juga sama kalau dari tekstur juga dia tidak terlalu halus ya. Kalau ini cukup halus, juga ini cukup halus. Kalau kita feel-nya ini cukup oke. Kalau ini nggak terlalu halus, dan juga dari segi motif kaku gitu loh, nggak terlihat secara kasat mata kita bisa membedakan, oh ini ternyata ini bukan kulit asli gitu loh. Cuman kalau misalnya yang high quality, dia udah cukup menyerupai dengan kulit asli gitu dari shadingnya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Semoga bermanfaat dan bisa mendapatkan insight dari konten ini. Sedemikian kesimpulan yang bisa saya berikan. Terima kasih.